Kalau mereka bilang konten itu buang waktu, itu sih metafora klasik dari para penonton abadi yang hidupnya stagnan seperti kurva ekonomi tanpa stimulus. Sementara di sisi lain, orang-orang yang rajin menulis, merekam, dan berbicara ke kamera setiap hari tumbuh layaknya grafik tren yang tak pernah mereka pelajari di kelas manapun. Ironinya berjalan dengan elegan, seperti seorang profesor yang pura-pura tidak tahu kenapa mahasiswa yang rajin presentasi lebih cepat sukses daripada yang hanya bertepuk tangan di belakang. Anehnya, yang bilang ngapain bikin konten, justru mereka yang menghabiskan waktu men-scroll timeline dengan kecepatan cahaya, seolah jempol mereka sedang lomba lari maraton digital. Tapi prestasi apa yang dapat diraih? Mereka tertawa sinis, tapi hanya sampai melihat si pembuat konten buang waktu tadi mulai dapat peluang, undangan, kerjasama, dan transferan. Tiba-tiba filosofi hidup mereka oleng, seperti teori konspirasi yang kehabisan bukti. Karena begini, konten itu bukan sekedar video, ia adalah jejak digital, rekam jejak yang lebih jujur daripada CV, dan lebih berharga daripada motivasi yang cuma dibaca lalu lupa. Yang upload secara konsisten, naik pelan tapi pasti seperti puisi panjang yang tiap baitnya diisi oleh algoritma. Yang menertawakan tetap di tempat seperti baca catatan kosong yang cuma numpuk di rak yang tak pernah dibuka. Dan pada akhirnya, mungkin bukan kontennya yang buang waktu. Yang buang waktu itu adalah paradigma mereka sendiri. Karena di era informasi, yang cuma menonton akan jadi riwayat, yang berani berkarya akan jadi literatur. Jadi biarkan mereka berkata, konten itu nggak penting, biarkan. Karena setiap kerajaan punya rakyat yang hanya menonton. Sementara rajanya sibuk membangun istana.